Semua berawal dari 3 bulan yang lalu. Diriku dihadapkan pada kenyataan bahwa sudah saatnya aku mulai berkuliah. Namun, panjangnya libur sekolah setelah kelulusan daring, ditambah kegiatan yang apa-apa harus dikerjakan di rumah, diriku saat itu dihantam kebosanan dan kemalasan. Produktivitasku yang cukup tinggi dulu ketika masih duduk di bangku SMA, seakan tak berbekas lagi dalam keseharianku. Banyaknya kegiatan kurang manfaat yang kumiliki sehari-hari saat itu membuatku lupa bagaimana caranya kembali produktif. Dan saat itulah pelatihan Seven Habits hadir. Pelatihan Seven Habits akan membawa angin segar perubahan dalam diriku. Pelatihan singkat selama 4 hari lewat media Zoom ini membuka kembali mataku akan pentingnya menjadi pribadi yang efektif. Meski Bang Rido dan Kak Rifan hanya bertatap muka denganku secara daring, materi yang disampaikan ajaibnya sangat berdampak bagi kehidupanku saat ini, bahkan mungkin hingga selamanya. 7 kebiasaan dahsyat. Kegiatan bermula dengan 4 konsep dasar yang perlu dipahami siapapun. Kebiasaan pertama mengajarkanku tentang pentingnya menjadi pribadi yang proaktif. Kebiasaanku dalam merespons suatu hal dengan reaktif atau penuh perasaan atau logika ternyata tidaklah baik. Perlu ada respon atas suatu hal yang menyeimbangkan antara keduanya, sehingga reaksi yang diberikan mampu memberikan efektivitas yang luar biasa. Inilah yang kudapatkan di hari pertama. Hari kedua, semangat awal yang sudah membara semakin menjadi-jadi ketika mendengar materi pada hari ini. Kebiasaan kedua mengajarkan bahwa kesuksesan berawal dari visi yang jelas akan tujuan akhir yang ingin dituju. Semua harus diawali dengan akhir. Perencanaan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Kebiasaan ketiga yang mengajarkanku untuk mendahulukan yang utama membuat kehidupanku semakin terorganisir dan lebih mudah. Aku baru menyadari bahwa konsep batu besar memberiku ruang lebih untuk beraktivitas. Kegiatan hari itu ditutup dengan foto daring bersama. Hari ketiga, badan mulai lelah, tetapi pikiran harus tetap berprogres. Kebiasaan keempat mengajarkanku untuk selalu berpikir menang-menang. Saat itu, aku merasa inilah kesalahan yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Tanpa pola pikir ini, selama ini, aku berkompetisi secara tidak sehat, banyak mengorbankan kemanfaatan, dan tentunya membuat beberapa musuh baru. Berpikir menang-menang tak hanya mengajarkan kegiatan berkelompok, tetapi juga dapat merangkul orang-orang di sisi kita, sehingga menumbuhkan rasa kekeluargaan yang tinggi. Kebiasaan kelima mengajarkanku untuk memahami dulu sebelum dipahami. Kebiasaan ini mengingatkanku akan pentingnya melihat suatu permasalahan secara objektif. Sedikit lebih banyak mendengarkan lebih baik daripada sedikit lebih banyak nasihat kebaikan. Oleh karena itu, dengan kebiasaan ini, banyak hubungan akan terselamatkan. Hari keempat, cukup lelah dengan semua tugas setelah Zoom, tetapi the show must go on. Pada hari ini, aku belajar kebiasaan keenam tentang mewujudkan sinergi. Dengan sinergi dalam sebuah kelompok, berbagai halangan dan rintangan dalam permasalahan kolektif tidak terasa begitu berat. Semua beban rasanya terbagi rata kepada seluruh anggota kelompok. Dengan kebiasaan ini, tentunya kerja kelompok apapun akan semakin efektif. Dan sebagai penutup, kebiasaan terakhir mengajarkanku untuk tidak melupakan semua kebiasaan yang telah dipelajari, yaitu mengasah gergaji. Sebagaimana sebuah gergaji yang tumpul setelah digunakan dalam waktu yang lama, tubuh kita juga perlu diasah agar terus bekerja secara efektif. Lelah itu wajar, namun bangkit setelahnya adalah kewajiban. Setelah semua pembelajaran ini berakhir, saatnya untuk merealisasikan lewat proyek sinergi. Proyek sinergi, proyek kemanusiaan. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung berkesudahan memukul berbagai sektor kehidupan masyarakat kita. Pemulihan dari luar dan dalam haruslah terus diupayakan agar negara ini dapat bertahan di tengah badai kasat mata ini. Begitu pula dengan kami, mahasiswa baru trainee pelatihan 7 Seven Habits of Highly Effective People. Dengan permasalahan yang ini, kami semua dituntut untuk dapat berkontribusi nyata lewat sebuah proyek kemanusiaan yang diberi nama Proyek Sinergi. Kami terbagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5-7 orang. Lewat kelompok kecil ini, kami mendiskusikan dan beraksi nyata untuk menghadirkan solusi demi pemulihan bangsa dengan cara kami sendiri.
Terkhusus kelompokku, kami mengangkat proyek kampanye digital lewat media sosial Instagram tentang pentingnya berinvestasi saham di masa pandemi. Proyek ini kami beri nama Sahamisasi. Dalam perjalanannya, Sahamisasi dibentuk lewat diskusi alot dari kami berlima. Aku, Ade, Brian, Hans, dan Tringsi sebagai ketua kelompok. Pada awalnya malu-malu dalam berpendapat. Di Zoom pertama kami kala itu, hampir setengah dari durasi pertemuan habis dalam keheningan. Namun siapa sangka, justru di Zoom-Zoom setelahnya, pertemuan kami tak cukup berdurasi selama 2 jam. Terkadang kami begadang dan terus bekerja hingga berganti hari. Setelah semua ini usai, momen-momen kebersamaan itu semakin melekat dalam diriku. Sulit rasanya menyampaikan perpisahan kepada mereka. Lewat malam-malam produktif yang kami lakukan, aku sadar betapa bahagianya memberikan manfaat dan beraksi nyata untuk kepentingan orang banyak. Lewat Sahamisasi, kami yakin banyak orang yang kini memulai investasi sahamnya di pasar modal Indonesia. Inilah perjalananku untuk Indonesia mandiri. Bagikan perjalananmu selama berprogres sebagai manusia efektif hanya dengan 7 Habits.